Empat bulan pasca menikah, Alia, putri dari Reza Artamevia, belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kekhawatiran Reza sebagai ibu dari Alia semakin mengganggu pikirannya. Sebagai seorang ibu, pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu sangat memahami harapan orang tua untuk segera menyambut cucu. Reza tak ingin anak dan menantunya menunda kehadiran momongan. Ia ingin sekali mendengar tawa riang seorang bayi mengisi rumahnya yang kini terasa sepi tanpa kehadiran Alia yang dulu selalu menemaninya. Reza mengingat masa-masa indah ketika Alia masih tinggal bersamanya. Setiap malam mereka berbagi cerita, tawa, dan impian tentang masa depan. Namun setelah Alia resmi menikah, suasana rumah menjadi sunyi. Reza merindukan momen-momen tersebut, dan kekosongan ini seolah menggerogoti semangatnya. Wah, senang, justru anaknya nambah kan. Jadi perhatiannya lebih banyak, alhamdulillah gitu ya. Belum, kita masih nunggu aja ya. Berarti kemarin kita yang berdoa terus. Yang Torik protek, yang nggak boleh kena asap rokok, makanan pedas. Iya kan ngejagain supaya kalau misalnya supaya bagus persiapannya ya. Mohon doanya semua aja ya sayang ya. Statement yang belum dibuat, kita belum kita tidak berani membuat statement apa-apa. Pokoknya kita doa aja ya. Di tengah penantian untuk mendapat momongan, hubungan rumah tangga Torik dan Alia pun terus mendapatkan kabar miring tanpa henti. Salah satunya adalah segelintir oknum netizen yang kerap vokal melontarkan tuduhan miring terkait kehamilan Alia. Dan unggahan itu seolah menjadi tanda kalau perilaku kurang enak yang diterimanya benar-benar membuatnya gerah. Tak tanggung-tanggung, belum lama ini Torik pun seakan memberikan bocoran kalau ia dan sang istri akan melaporkan akun-akun penyebar berita bohong itu ke pihak berwajib. Pasalnya, Torik telah mengunggah potret kala dirinya menandatangani secarik dokumen penting di kantor polisi. Lu dituduh hak duluan, tahu itu? Diketawa lagi. Maaf ya, harus datang dari mulut saya gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu buat kalian kan tidak benar gitu ya. Itu bikin kalian emosi atau tidak? Itu seperti itu? Dia biasa aja, aku yang kesel banget. Kamu yang jadi kesel karena nyerang istrimu. Karena nyerang kehormatan istri aku. Oke, itu membuat buat lu bagaimana? Pengen bersikap, pengen... Iya, kita terpaksa bersikap. Ya mungkin kita cerita mungkin di luar kamera inilah. Jadi ada beberapa step yang udah diambil. Karena kalau kita cerita, karena kalau kita cerita udah banyak akun yang akhirnya memutuskan untuk menghilang, deactivate. Oh, jadi kalian tidak mempublish sikap kalian, tapi kalian langsung mengambil tindakan saja. Begitu Nggak maksudnya? semua juga sih, tapi kalau bisa udah menjatuhkan kehormatan istri aku harus bertindak sih. Kalau bicara hate speech ya, atau ujaran kebencian itu kan sebenarnya sudah diatur ya di dalam dulu diatur di Undang-Undang ITE ya. Sekarang pasal 27, 28-nya kan dihapus ya, diambil pasal-pasal pidananya yang ada di KUHP yang baru. Artinya apa? Kalau sudah diatur ya di dalam undang-undang dan di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya apapun yang kita sampaikan di muka umum ya, baik itu di media sosial ya, di TV, di radio ya, selama itu ada menggunakan medium yang digunakan publik dan penontonnya ya atau pemirsanya itu juga masyarakat, apalagi di media sosial kan, media sosial itu nggak satu orang ya lihat kan, itu banyak ya, itu udah masuk dalam pasal hate speech itu diatur, jadi masuk pelanggaran pasal yang diatur dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ya bisa terkena pasal perbuatannya bisa kena ancaman hukuman. Tapi tanggapan Umi soal langkah Alia sama Torik ngelaporin haters yang udah memfitnah gimana sih Mi tanggapannya? Tanggapan tentang Alia melaporkan haters seperti apa? Gimana Mi?
yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya, terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Apapun yang kita lakuin pasti akan ada salahnya di mata netizen. Oke. Kayak kemarin tuh aku ngeliat beberapa yang rame ya di sosmed gitu. Kalau orang lain lakuin nggak salah, tapi kalau aku yang lakuin itu salah. Contohnya apa tuh yang beberapa? Ya, adalah beberapa, nggak perlu kita sebutkan gitu. Takut rame. Iya, jadi menurut aku ya haters will keep hating gitu. Time will tell. Jadi mau dia ngapain juga pasti orang nanti mikirnya salah, mau aku ngapain salah. Tapi ya udah benar bodo amat. Kayak aku sampai pernah dibilang sama orang, nggak usah fokus ke ibaratkan manusia goib, fokus ke orang yang nyata aja di depan lo. Oke. Kita nggak bisa lagi sekarang serta-merta bebas ya melakukan ujaran kebencian di media sosial, karena itu sekali kita melakukan hal itu ya tanpa berpikir ya, yang dirugikan pasti akan membuat laporan ke polisi karena dia dirugikan ya. Jadi ya pastilah polisi juga punya kewajiban kalau udah menerima laporan ya, artinya dia harus melakukan penyidikan ya, harus tindak lanjuti laporannya. Akan ketemu tuh siapa pelakunya.